Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, yang telah memberikan kita kehidupan, hidayah, dan berbagai kenikmatan yang tiada henti. Solawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai penutup para nabi, yang telah membawa kita kepada jalan yang lurus, jalan yang penuh cahaya menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita akan bersama-sama menyelami sebuah kisah yang mendalam dan sangat penting bagi kita semua, yaitu perjalanan ruh menuju alam barzakh. Perjalanan ini adalah perjalanan yang pasti akan dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa. Apa yang terjadi setelah kematian? Bagaimana kondisi ruh orang beriman dan orang kafir di alam barzakh? Semua ini akan kita bahas dalam sebuah narasi panjang yang syarat dengan hikmah. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita semakin sadar bahwa kehidupan ini hanyalah sementara, dan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat. Maka, mari kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian, dalam pandangan manusia, sering dianggap sebagai akhir dari segalanya. Ketika seseorang menghembuskan napas terakhirnya, banyak yang berpikir bahwa itulah akhir dari kehidupannya. Padahal, kematian hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan panjang menuju alam yang kekal. Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan setelah itu, kita semua akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Kematian adalah sebuah gerbang yang memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di balik gerbang ini, ada alam yang disebut alam barzakh, yaitu alam perantara antara dunia dan akhirat. Disinilah ruh manusia akan menetap sementara waktu hingga tiba hari kiamat. Ketika seseorang meninggal, entah ia orang yang beriman atau orang yang ingkar kepada Allah, ruhnya akan segera diambil oleh malaikat. Namun, cara malaikat mengambil ruh ini berbeda antara orang beriman dan orang kafir. Inilah yang menjadi awal dari perjalanan ruh menuju alam barzakh. Mari kita mulai dengan perjalanan ruh orang yang beriman. Orang yang semasa hidupnya selalu taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya akan menemui akhir kehidupan dunia yang indah. Ketika ajal menjemput, ruhnya akan diambil oleh malaikat yang datang dengan wajah berseri-seri dan penuh cahaya. Malaikat ini adalah malaikat rahmat yang membawa kabar gembira dari Allah. Rasulullah bersabda bahwa ketika seorang mukmin mendekati kematian, malaikat maut datang dan berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan ridho Allah." Ruh tersebut akan keluar dengan mudah, seperti air yang mengalir dari mulut kendi. Tidak ada rasa sakit yang mengerikan, tidak ada penderitaan yang menakutkan. Malaikat maut dengan lembut mengambil ruh tersebut, dan seketika ruh orang beriman itu dipenuhi dengan ketenangan. Setelah itu, malaikat rahmat akan membawa ruh tersebut menuju langit. Ruh orang beriman dipersilakan melewati setiap lapisan langit hingga mencapai Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di alam semesta. Setiap malaikat yang ditemui di sepanjang perjalanan akan memberikan salam dan doa bagi ruh ini. Mereka berkata, "Inilah ruh yang baik, yang telah menjalankan perintah Allah di dunia." Kemudian, ruh itu dihadapkan kepada Allah, dan Allah menyatakan ridho-Nya atas hambanya yang taat ini. Ruh orang beriman itu pun kembali ke tubuhnya, namun kini ia berada di alam barzakh, sebuah tempat yang berbeda dari dunia, tapi juga belum sampai di akhirat. Setelah perjalanan menuju Allah, ruh orang beriman akan memasuki alam barzakh. Alam barzakh bagi orang yang beriman adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Ini adalah bagian dari ganjaran awal bagi orang yang taat dan beriman kepada Allah. Mereka akan tinggal di alam ini hingga hari kiamat tiba. Di dalam kubur, malaikat Munkar dan Nakir akan datang untuk mengajukan 3 pertanyaan penting. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Orang yang beriman, dengan izin Allah, akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Ia akan mengatakan, "Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad." Setelah itu,
Kubur orang beriman akan diperluas, dipenuhi dengan cahaya, dan ia akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Allah akan memperlihatkan kepadanya surga yang menantinya, dan malaikat akan berkata, inilah tempatmu nanti di surga. Tidurlah dengan tenang hingga tiba hari kiamat. Kuburnya akan menjadi taman dari taman-taman surga, penuh dengan ketenangan dan kenikmatan. Berbeda dengan orang beriman, perjalanan ruh orang kafir setelah kematian sangatlah mengerikan. Ketika ajal menjemput, malaikat maut datang dengan wajah yang menakutkan dan penuh kegelapan. Malaikat ini adalah malaikat azab yang membawa kabar buruk dari Allah. Mereka berkata, wahai jiwa yang jahat, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Ruh orang kafir tidak akan keluar dengan mudah. Ia akan tersiksa dalam tubuhnya dan terpaksa ditarik keluar seperti menarik duri dari kain yang basah. Rasa sakit yang dirasakan tidak terbayangkan. Malaikat maut dengan kasar menarik ruh tersebut keluar, dan seketika ia merasakan kengerian yang luar biasa. Setelah ruh itu diambil, malaikat azab akan membawa ruh tersebut menuju langit, namun tidak ada satupun malaikat di langit yang memberikan salam atau doa. Bahkan, pintu-pintu langit tidak akan dibuka untuk ruh yang jahat ini. Ruh tersebut akan dilempar kembali ke bumi, dan ia akan merasakan ketakutan yang tidak terlukiskan. Setelah perjalanan yang penuh kengerian itu, ruh orang kafir akan memasuki alam barzah. Namun, alam barzah bagi orang kafir sangat berbeda dari orang beriman. Kuburannya akan menjadi tempat penyiksaan yang mengerikan, penuh dengan azab yang tiada henti. Malaikat Munkar dan Nakir akan datang kepada orang kafir, dan sama seperti orang beriman, mereka akan menanyakan 3 pertanyaan, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Namun, orang kafir tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mulutnya akan terkunci, dan hatinya dipenuhi dengan kebingungan. Ia akan berkata, aku tidak tahu. Atau ia akan menyebut nama-nama selain Allah, yang ia sembah semasa hidupnya. Setelah itu, kubur orang kafir akan menyempit hingga tulang-tulangnya hancur. Kuburnya akan dipenuhi dengan kegelapan, dan ia akan diperlihatkan neraka yang menunggunya. Setiap hari, ia akan merasakan siksaan yang semakin berat, sebagai awal dari azab yang menantinya di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kisah perjalanan ruh ini adalah pengingat yang sangat penting bagi kita. Bahwa hidup ini hanyalah sementara, dan setelah kematian, kita akan memasuki alam barzah yang menjadi tempat sementara sebelum akhirat. Disinilah awal dari kehidupan kekal kita. Bagi yang beriman dan taat kepada Allah, alam barzah adalah tempat ketenangan dan kenikmatan. Namun, bagi mereka yang ingkar, alam barzah adalah awal dari siksa yang pedih. Inilah saatnya kita merenung, memperbaiki diri, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena pada akhirnya, hanya iman dan amal baik yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Hidup di dunia ini sangatlah singkat, sementara alam barzah bisa berlangsung lama hingga tiba hari kiamat. Di alam barzah, ruh akan merasakan penantian yang panjang. Bagi orang beriman, waktu ini berlalu seperti sekejap mata, karena mereka dipenuhi dengan kenikmatan. Namun bagi orang kafir, setiap detik terasa seperti siksaan yang tiada henti. Allah telah menjanjikan bahwa setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan yang baik. Namun, barang siapa yang mendustakan Allah, azabnya sangatlah pedih. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berada di jalan yang diridainya, sehingga perjalanan ruh kita kelak akan dipenuhi dengan kedamaian dan rahmat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.